manusia dewasa yang dikemukakan oleh Mula Sadra. Seorang filosof Islam yang terkenal. Satu di antara 5 ialah terpenuhinya aspek apprehension, yaitu apabila diterjemahkan berarti keprihatinan, kepekaan, dan daya prediksi. Untuk itu, dalam kegiatan sinkronisasi program Ormawa FP kali ini, tujuan utamanya ialah mengajak sembari menularkan sikap peka dan prihatin untuk meningkatkan daya prediksi Ormawa FP WG agar siap dalam menjalankan amanat kepemimpinan periode 2021-2022. Semoga niat baik ini dapat tercapai dan tertular kepada Ormawa FPWG, lebih-lebih kepada PMFPWG, dan khususnya pada diri saya sendiri. Apabila didapati kendala atau hal yang kurang berkenan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga seluruh hadirin termasuk panitia selalu dicurahai kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya selalu Pak Perta. Teruslah berinovasi. Duhai kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Malang, 11 September 2021. Ketua PMFP WG Alfian Rizky Fauzi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian sekaligus membuka acara ini. Ada Bapak Dr. Insinyur Darmaji MT, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih, Dik. Siapa lupa? Dilvi. Ya, makasih Dilvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa bi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Warektika, kemudian yang saya hormati Bapak Wadek, Bapak Ibu Kapurudi, Bapak Korlab, kemudian yang kami banggakan tentunya adalah para ketua Ormawa. Yaitu ada Mas Alfian sebagai ketua BEM, kemudian ada DPM-nya itu Martin ya, kemudian para ketua himpunan ya, yang kami banggakan. Justru saya pribadi saya salut sudah melangkah sejauh ini, sudah mempunyai inisiatif semaju ini ya. Mudah-mudahan gerak kita langkah kalian nanti ya, nanti akan terus ini akan hari demi harinya akan semakin bersemangat ya. Jadi meskipun dalam kondisi yang pandemi, tapi insya Allah nanti kita bisa ketemu nggak seperti yang full daring, tapi insya Allah kita boleh nanti kita bertatap muka. Jadi saya pribadi sangat bersyukur karena di bawah kepemimpinan kepengurusan yang baru ini, organisasi yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian sudah bergerak sudah sejauh ini. Ya, kita tentunya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, kemudian adik-adik yang lakukan nanti itu akan memberikan berkah bagi kita, bagi fakultas, bagi kalian sekalian. Yakinlah bahwa kegiatan ini adalah salah satu sisi positifnya adalah menerpa diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang pribadi yang memiliki kompetensi. Artinya dengan kalian menjadi para ketua ini adalah suatu literasi manajemen yang bagus. Artinya dengan menjadi ketua itu nanti akan dididik bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menyampaikan argumentasi, bagaimana memimpin rapat, bagaimana dan yang lain-lain itu nanti teruji. Mana nanti kemampuan ini adalah menjadi salah satu indikator nanti kelak kalau sudah lulus ya. Jadi memang seperti yang sering saya lakukan, akan sangat rugi kalau Anda kuliah hanya masuk ke kampus,
kemudian ikut pelajaran, pulang tidur, kemudian rutinitas seperti itu sangat rugi. Oleh karena itu, manfaatkan semua yang ada, ya, waktu yang ada untuk membekali diri kita menjadi pribadi yang baik, ya. Potensi diri harus dipersiapkan mulai sekarang, ya. Jadi persiapkan diri dalam berorganisasi, dalam berindividu. Nanti dengan masuk di organisasi ini banyak hal yang insya Allah banyak hal yang Anda dapat lakukan, ya. Tentu saja akan sangat berbeda bagaimana teman kalian yang tidak ikut dalam organisasi dan yang ikut organisasi itu jelas berbeda, ya. Dan kemudian jangan dimaknai nanti kalau misalnya dalam berorganisasi ini nanti ada kekurangan dari kami, mungkin tidak diperhatikan atau jangan seperti itu. Kita menjadi suatu keluarga baru, nanti kita saling mensupport, ya. Nanti jangan sungkan-sungkan ke yang lain-lain untuk menyampaikan hal yang bersifat bagaimana sebenarnya ke depan petani ini semakin baik. Nah, sebagaimana saya sampaikan yang di pertemuan sebelumnya, bahwasanya keberadaan kalian itu, mahasiswa itu memberikan manfaat tidak hanya bagi diri, bagi organisasi, bagi fakultas, juga bagi lembaga secara umum, ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada 4 hal yang mungkin menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, yang menjadi komitmen juga bagi saya pribadi adalah bagaimana meningkatkan potensi diri. Yang pertama yang menjadi prioritas dalam peningkatan potensi diri adalah meningkatkan potensi religi kalian. Sebab hal mendasar yang akan kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam artinya adalah bagaimana beribadah harus diperbaiki. Jangan sebagai tinggi ilmu, berdoa saja untuk orang tua tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Jadi aspek religi perbaiki, ya. Kemudian yang kedua yaitu potensi kewirausahaan diperbaiki. Bagaimana secara bersama-sama nanti. Kemudian yang ketiga adalah literasi untuk bahasa Inggrisnya harus diperbaiki juga. Nanti kita diskusi lagi tentang apa-apa yang bisa dilakukan ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari WAR sampai para Kapolri yang sudah bergabung dalam Zoom ini, memberikan support kepada adik-adik untuk meniti dalam satu tahun ke depan dalam merealisasikan ide-idenya. Saya salut dengan para ketua himpunan yang untuk periode ini. Mudah-mudahan niat kalian bersama yang tulus nanti menjadi catatan amal baik kalian di kemudian hari. Bahkan kali itu yang sampaikan, kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sinkronisasi ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang atas segala pesan dan kesannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua beserta motivasinya. Amin. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Warik 3, Ibu Dr. Insinyur Sri Rahayu Jati Murti Rita Hanafi, SPMP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah salam ya, lali malian. Sudah, tapi diulang ya tidak apa-apa. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Marji MP, Bapak Wakil Dekan, para Ibu dan Bapak, para Kaprodi, dan tidak ada dosen yang lain ya ini ya. Dan Sobat Inovator, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang, khususnya para mahasiswa yang tergabung dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat limpahan hidayah dan inayahnya kita tetap diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani,
dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa hadir di ruang Zoom ini dengan rasa bahagia, dengan rasa ikut memiliki lembaga besar Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang ini. Sehat jasmani dan rohani ini penting. Jasmani sudah bisa kita lihat dalam keragaan kita sehari-hari, bahwa kita tidak batuk, kita tidak pilek, kita tidak pusing, kita tidak apalagi ya, kita tidak sakit perut dan lain sebagainya. Sehat rohani ini yang saya berharap banyak kita semua sampai hari ini tetap memilikinya, karena ini tidak nampak dari penglihatan kita, tetapi bisa kita bangun, bisa kita pertahankan, salah satunya dengan membangun pikiran positif, bahwa di antara musibah, di antara kondisi pandemi yang luar biasa ini, insya Allah dalam saat yang bersamaan Allah juga menurunkan berkah bagi kita semua. Hanya saja mungkin banyak dari kita yang belum mampu meraih berkah itu, belum mampu menemukan di sebelah mana berkah Allah di antara pandemi ini yang diturunkan untuk kita. Ya, insya Allah saya yakin pasti itu ada, karena Allah menurunkan segala sesuatu pasti berpasangan, ya. Ada sisi tidak enaknya, pasti ada sisi enaknya. Monggo kita bersama-sama mencari di mana berkah pandemi ini yang diturunkan oleh Allah untuk kita secara pribadi maupun untuk kita secara lembaga keormawaan ini, maupun untuk kita secara organisasi besar Universitas Widyagama Malang. Sobat inovator yang saya banggakan, saya berterima kasih sekali pada hari ini diundang untuk sedikit memberikan pesan dalam rangka sinkronisasi program kerja yang akan dilakukan oleh Ormawa Fakultas Pertanian ini. Harapan saya semua kegiatan Ormawa Fakultas Pertanian ini tahun depan bisa saya laporkan ke pelaporan Simkatmawa dan memiliki poin. Harapan saya itu. Nah, agar bisa mendapatkan poin, tentunya program kerja Ormawa ini tidak lepas dari 8 BKP yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan ini menjadi prestise kampus kita ke depan. Sampai hari ini biasanya, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15 ya. Biasanya minggu-minggu seperti ini, malah tahun kemarin itu tepat tanggal 18 Agustus. Pemeringkatan Simkatmawa ini sudah di launching oleh Belmawa. Tahun ini kok belum ini ada, apakah gerangan ini yang saya kurang tahu. Kita juga rada cemas, apakah kita mampu mempertahankan posisi 65 ataukah justru kita bisa naik ke atas. Harapannya posisi 65 tadi tetap bisa kita pertahankan tahun ini, dan saya berharap tahun depan posisi 65 ini bisa. Ya, banyak hal yang bisa dibikin, banyak target sasaran yang bisa dituju, meskipun secara kelembagaan rektor belum mengizinkan Ormawa beraktivitas secara offline di kampus. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan secara online, tentu program kerja. Ya. Target sasaran yang utama sebetulnya terkait dengan publikasi. Target sasaran yang saya harapkan adalah calon mahasiswa, ya.
Tetapi ini tidak harus, karena target mahasiswa Widya, seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian, atau masing-masing kelompok yang lebih kecil. Ya, banyak yang bisa kita jadikan program untuk memberikan tambahan soft skill ya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian melalui kegiatan Ormawa. Ya. Untuk yang terkait dengan soft skill ini, sebagian kemarin sudah disampaikan Pak Dekan dalam acara, apa itu acara yang kemarin ya, yang dimoderatori Pak Pri itu adalah bagian kecil ya. Di luar itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan soft skill yang perlu ditingkatkan, perlu dimiliki, dan kalau sudah punya perlu ditingkatkan, perlu dipertahankan, karena ini menjadi salah satu kunci kesuksesan saudara nanti setelah keluar dari kampus, setelah lulus sarjana. Tidak cukup hanya kemampuan keilmuan di bidang masing-masing, tapi soft skill itu, pengalaman membuktikan bahwa soft skill itu memegang peranan yang sangat penting. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan sinkronisasi program kerja. Harapan saya mohon maaf, saya tidakkah mengikuti langkah orang lain yang mengikuti langkah orang lain yang pernah sukses. Tidak ada salahnya kita lakukan, ya. Tetapi ngono yo ngono ning ojo ngono, ya. Jangan nyontohnya nyontoh plek, ya. Tetapi ada ATM, nah, amati, tiru, modifikasi, ya. Salah satu contohnya adalah kita tidak boleh memungkiri ya fakultas Ormawa di Fakultas Ekonomi itu aktivitasnya luar biasa ya. Kita jangan kecil hati untuk mencontoh sepanjang yang dicontoh itu bagus ya. Sepanjang yang dicontoh itu bagus dan kita bisa membuat sedikit modifikasi daripadanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sekali ini bisa lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Yang kemarin sudah baik, tahun harus lebih baik tahun kemarin. Mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya ada kegiatan lain di ruang sidang. Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Kaprodi, Pak Diono, Pak Bu Evi, saya mohon maaf, terima kasih diberikan kesempatan. Untuk semua sobat inovator, jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan semangat menghadapi kondisi pandemi yang sangat tetap produktif pada saat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada sekalian. Ini sinyalnya di kampus di lantai 3 yang hilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Warek 3 atas segala pesan dan kesannya. Semoga dari pesan dan kesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yakni pengarahan dari masing-masing Kaprodi. Yang pertama kepada Kaprodi Agribisnis Dr. Insinyur Evi Nurifa Julitasari SPMP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, saya tadi belum menyiapkan apa yang harus saya sampaikan ya. Baik,
Ini acara sinkronisasi program ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian, Wakil Dekan, dan semua jajaran di Fakultas Pertanian, pimpinan Ormawa ya yang hadir di sini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini saya kerja di rumah sambil saya mengisi nilai konversi ya. Jadi tadi betul bahwa kegiatan berorganisasi itu sangat penting sekali karena yang membedakan kamu dengan mahasiswa lain mungkin ya kemampuan organisasi saudara itu. Jadi jangan takut kehilangan waktu, jangan takut kehilangan tenaga, apalagi jangan takut kehilangan finansial ya. Itu semuanya nanti kembali ke saudara. Jadi saya kira itu manfaatnya dari berorganisasi. Dan banyak lagi yang nilai positifnya ya. Bisa berinteraksi dengan pimpinan dan lain sebagainya, itu nilai lebihnya ya. Jadi mohon tetap semangat untuk berkreasi. Saya kemarin dihubungi oleh Ketua HMJ Agribisnis yang lama maupun yang baru. Kalau yang baru memang dalam rangka mempersiapkan program-program kerja yang akan dilakukan. Kemudian yang lama memang sudah masuk tahap skrip PKL ya, jadi lebih banyak ke akademik, dia akan menyelesaikan PKL, kemudian mau skripsi. Nah, tongkat estafet ini tentunya harus dimanfaatkan betul oleh mahasiswa yang kebagian sebagai ketua HMJ. Nah, ini yang saya soroti yang pertama. Istilah HMJ ini sebenarnya kalau dulu itu memang istilahnya HMJ. Tetapi masing-masing prodi ini juga beda-beda. Ada yang Himagri, ada yang Himatepa, ada lain sebagainya. Dulu pernah saya tanyakan kepada anak-anak, kok nggak HMJ semua? Kalau di universitas itu kan adanya HMJ akuntansi, HMJ apa gitu ya. Nah ini mungkin perlu penyamaan ya. Apakah mau seperti yang ada sekarang atau HMJ sesuai prodinya. HMJ agribisnis, HMJ THP, HMJ agrotek, apa mau seperti itu. Tapi dulu alasan anak-anak itu karena ini Bu, karena kita itu mengikuti organisasi di lain itu namanya juga seperti itu, Himagri. Contoh HMJ agribisnis itu kalau di luar itu katanya namanya Himagri. Nah, katanya mau menyesuaikan itu. Tapi kalau istilah di UWG itu kan HMJ program studi apa gitu ya. Jadi mohon kesamaan sehingga nanti biar bisa seragam ya, memudahkan untuk menginventarisir. Kemudian yang kedua, masalah ADART itu sebenarnya juga sudah ada di masing-masing HMJ ya. Tinggal bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan ketua HMJ yang lama. Kemudian saya juga saya selalu kegiatan di HMJ itu saya minta laporannya. Kemarin Saudara Marni itu sudah banyak melakukan kegiatan seperti webinar 2 kali, kemudian lomba vlog dan lain sebagainya. Nah, itu saya mohon kemarin untuk memberikan laporannya sehingga itu juga merupakan arsip dari program studi ya. Itu jangan wis ditinggal belum. Nah, mungkin juga hal sepele yang kamu juga perlu belajar dalam suatu administratif itu harus dikolek ya, dihimpun. Contoh pengajuan surat dan lain sebagainya itu juga harus dihimpun, diarsip lah itu. Kemudian jangan lupa juga dalam setiap pengajuan dana ke universitas itu juga dilaporkan. Nanti kalau yang kemarin itu sudah agak tertib, tidak boleh mengajukan dana kalau kamu belum melaporkan kegiatan yang lalu. Jadi pengorganisasian ini penting ya. Jadi Anda harus tahu tanggung jawabnya ya. Jadi yang bagian sekretariat itu berarti dia akan mengurusi hal seperti itu.
kemudian ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Jadi ini juga terjadi beberapa periode HMJ kemarin juga belum saya lihat. Nah, kalau laporan juga tidak hanya ke universitas, tentunya di prodi atau di fakultas itu diberi. Zamannya Mbak Mercy dulu, selalu saya minta mana laporannya. Nah, biasanya anak-anak terus kedandapan pada saat mau diminta bidang 3, warik 3 untuk pelaporan, kemudian minta tangan, judul, dan lain sebagainya. Nah, ini tolong diperbaiki hal-hal sepele tapi penting, karena kearsipan, administrasi itu penting sekali ya. Itu saya kira. Kemudian ya saya memahami bahwa dalam kondisi COVID ini pelaksanaan programnya akan sulit juga ya. Jadi beberapa hal yang mungkin kemarin sudah mengajukan itu HMC Agribisnis itu mau lomba vlog ditambah lomba poster. Nah, cuma kendalanya kalau mau poster itu juga mungkin dana dan lain sebagainya. Tapi saya pikir itu juga suatu inovasi lagi daripada dulu hanya vlog saja, tapi sekarang ditambah poster itu juga akan lebih baik. Dan anak-anak sudah saya motivasi sebelum kegiatan juga koordinasi, nggak moro-moro jadi itu namanya proses pembelajaran, proses semua kegiatan tidak bisa, harus dikomunikasikan. Komunikasi itu penting dan tidak langsung ujuk-ujuk mak bedunduk itu ya istilahnya ya. Kita kan nggak tahu. Nah, itu pun juga harus dilaporkan ya, Ulfi ya. Saya kira itu tetap semangat. Nah, setelah itu mungkin juga karena sekarang ini periodenya bijak ya, kalau khususnya agribisnis bijak kan hanya beberapa, maksudnya bijak pun juga banyak maksudnya yang tidak bisa aktif karena beberapa hal kondisi. Ini harus dibantu, saling membantu. Mungkin semester di bawahnya ya itu. Nah, ini harus saling membantu ya. Dan tolong semua dilibatkan ya. Ya, saya kira itu saja, Pak. Dan saya mohon maaf mungkin pertemuan secara luring ya, itu sebenarnya kepingin juga ya gathering untuk mahasiswa itu. Tapi saya kira kalau kondisi seperti ini saya juga belum tahu karena tadi juga informasi dari berita kan belum boleh pertemuan secara luring ya. Saya kira itu, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi Agribisnis. Untuk selanjutnya kepada Kaprodi Teknologi Hasil Pertanian, Bapak Insinyur Sudiono MP, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Evi ya, saya nggak akan menyampaikan banyak-banyak. Intinya saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan tadi itu. Kemudian saya hanya berpesan kepada seluruh mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru, untuk senantiasa aktif di dalam mengikuti kegiatan organisasi ya, di tingkat apakah di tingkat HMJ, di tingkat BEM ya, atau di tingkat UKM, silakan itu semuanya diikuti ya. Yang tujuannya adalah untuk mencari pengalaman ya, mencari pengalaman, melatih kemampuan berorganisasi, melatih kemampuan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, itu adalah di situ ajangnya ya. Ya kita mulai dulu dari yang kecil ya, di tingkat HMJ ya. Nanti kalau sudah merasa cukup ya bisa meningkat sampai di tingkat universitas ya, jadi anggota BEM U gitu ya. Atau barangkali selama ini ketika namanya berkali BEM itu belum pernah ada mahasiswa dari Fakultas Pertanian yang menjadi ketua BEM U ya, belum pernah ada yang menjadi presma ya. Paling-paling itu ya dari hukum, dari teknik, dari ekonomi. Saya kok sangat ingin sekali suatu ketika ada dari mahasiswa pertanian itu muncul aktivis yang bisa menduduki jabatan presma ya. Sangat keren kalau bisa itu ya. Tadi berita menyampaikan
ada apa itu istilah baru ya, para inovator ya, untuk teman-teman semuanya ya. Jadi tadi Berita banyak menyebut sobat inovator itu ya. Kalau di ekonomi itu mereka sudah menyebut dengan kata-kata ekonomivator ya. Nah, mungkin dari anak-anak pertanian ya silakan membuat istilah yang lain apa itu yang menggambarkan antara pertanian dengan inovator digabungkan, nanti akhirnya apa itu ya. Karena sekarang ini semua mahasiswa Widyagama itu disebut dengan istilah inovator ya. Selamat datang para inovator ya. Ya, itu adalah suatu harapan bahwa nanti ketika saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat inovator semuanya kuliah di Widyagama, mencari pengalaman di sini, itu akan bisa menghasilkan minimal satu inovator, satu inovasi sesuai dengan kemampuan yang teman-teman semua miliki. Itu. Jadi sekali lagi jangan menganggap remeh untuk ikut organisasi ya, karena ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dan akan bermanfaat ketika teman-teman semuanya sudah lepas dari bangku kuliah dan kemudian berkiprah di masyarakat. Saya contohkan saja, saya punya anak ya, anak saya 2, semuanya cewek-cewek. Yang pertama sudah lulus kuliah, yang kedua masih semester 5. Kebetulan yang pertama ini sangat aktif dia sangat aktif ikut organisasi, khususnya di PSM, Paduan Suara Mahasiswa itu ya. Hampir tiap hari dia itu selalu ikut kegiatan PSM ya. Saya itu sangat khawatir ya, sangat khawatir jangan-jangan studinya terganggu karena dia sering ikut kegiatan kemahasiswaannya itu. Ternyata enggak ya, ternyata tidak. Dia sangat bertanggung jawab ya. Kapan dia harus belajar untuk kuliahnya, kapan dia harus menyumbangkan waktu untuk kegiatan organisasinya. Ternyata semuanya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Dia lulus dengan tepat waktu, dengan hasil yang cukup baik. Dia juga banyak pengalaman tentang berorganisasi, tentang paduan suara. Ya. Ini contoh yang baik ya. Silakan itu kalau menurut teman-teman semuanya baik itu bisa diikuti ya. Kemudian yang kedua, anak saya yang kedua beda karena yang tadi itu anaknya di jurusan sosial ya. Yang ini kan teman-teman semuanya bisa memilih waktu dengan baik. Saya rasa perkuliahan, kemudian organisasi semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bersama-sama. Dan yang paling penting adalah jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Artinya itu kuliah pulang, nggak peduli dengan kampusnya, nggak peduli dengan temannya, nggak peduli dengan organisasinya. Maka nanti kalau kalian lulus selesai kuliah ya menjadi sarjana ya kupu-kupu itu ya, nggak punya banyak pengalaman ya, nggak punya kemampuan soft skill yang baik ya. Tetapi kalau adik-adik teman-teman semuanya dari awal sudah mengasah kemampuan di dalam hal berorganisasi, mengasah soft skill-nya, ini akan sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman sudah selesai kuliahnya. Sedikit saran saja ya, Tadi ketika awal-awal dimulainya Zoom ini ya, tadi suaranya sangat gaduh ya, sangat gaduh. Sudah dimulai oleh pembawa acara, oleh MC sudah dibuka, tetapi masih banyak peserta lain yang membuka mikrofon ya, nggak di-mute, tetapi ngobrol sendiri ya, sehingga suaranya terdengar. Ya. Ini kan sangat menjadi tidak elok ya. Ini nggak apa-apa, pengalaman. Nanti lain kali kalau ikut Zoom seperti ini ya kita harus tahu diri. Kalau kita ingin ngomong dengan temannya ya di-mute dulu mikrofonnya itu. Kemudian yang kedua, petugas yang tadi pasrah tugas untuk memutar lagu Indonesia Raya, jangan lupa untuk membuka mikrofonnya ya. Ini kebalikannya tadi ya. Lagu Indonesia Rayanya jalan,
enggak ada musiknya, tapi yang muncul suara-suara yang gaduh gitu ya. Padahal kita tadi oleh MC diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi kita ngomong sendiri ya. Ini kan menjadi tidak baik ya. Contoh yang tidak baik ini jangan lagi nanti jangan terulang lagi ya. Sehingga ya kita bisa mengikuti acara dengan baik ya, lancar, dan memang semua itu butuh pengalaman ya, butuh latihan terus menerus ya, sehingga nanti akan menjadi lancar itu. Untuk program kerja tadi yang sudah Bu Evi sampaikan tadi, janganlah membuat program yang sangat muluk-muluk ya, nanti nggak akan terlaksana. Tapi buatlah program yang sederhana tapi mengena ya, mengena. Kebetulan di Widyagama ini sasaran program ada dua ya, tujuannya ada dua. Dengan kegiatan yang Anda buat itu, inginnya kita bisa meraih dua itu. Satu adalah teman-teman semuanya belajar tentang berorganisasi, belajar tentang menghandle suatu acara. Ya, yang kedua adalah membantu promosi dari universitas ya. Jadi harapannya itu kegiatan yang teman-teman lakukan itu mempunyai dampak promosi bagi universitas ya. Memang akan sangat bermanfaat kalau kegiatan teman-teman nanti itu banyak melibatkan siswa-siswa dari SMA atau SMK baik di Malang maupun di Jawa Timur pada umumnya begitu ya. Ini akan sangat baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Teknologi Hasil Pertanian. Untuk pengarahan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian kepada Bapak Insinyur Supriyana MP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum tak buat. Apri, monggo Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang kami hormati, Ibu Wakil Rektor 3 yang kami hormati, Bapak Ibu Kaprodi yang kami hormati, segenap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, HMJ Agroteknologi, HMJ Agribisnis, dan HMJ Teknologi Hasil Pertanian, dan juga dari DPM ya. Tidak lupa, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita semuanya masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat ataupun dialog untuk sinkronisasi program-program kerja organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Pertanian. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mengapresiasi atas langkah yang ditempuh oleh Ketua BEM Fakultas Pertanian, Mas Alfian, terima kasih. Dan semuanya, ini nanti saya tidak akan menyampaikan hal yang banyak, intinya adalah program-program yang ada di organisasi kita, di lingkungan Fakultas Pertanian, baik itu BEM, HMJ, itu juga harus tersinkronisasi sehingga saling dukung-mendukung antara satu dengan yang lainnya. Tentu saja nanti peran dari DPM juga untuk mengawal
program-program yang dilaksanakan oleh BEM dan juga nanti oleh HMJ, sehingga akan jadi hal yang bagus. Nah, saya berharap di antara adik-adik semua ini terjadi kekompakan. Kalau saya boleh mengingatkan beberapa waktu yang lalu bagi yang ikut ya, pada saat acara di lab terpadu Fakultas Teknik waktu itu, nah, semua tampak kompak. Nah, dengan kekompakan seperti itu, insya Allah semua program-program yang direncanakan oleh BEM, HMJ, maupun nanti pendampingan dari DPM juga akan berlangsung, akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja program yang kita buat nanti adalah program yang realistis, ya, sehingga disampaikan oleh Pak Sudiono tadi tidak terlalu muluk-muluk, tetapi realistis, ya, sehingga mudah untuk kita capai. Kemudian kami juga memohon kepada adik-adik semuanya untuk juga mencari informasi-informasi dari pihak luar, ya, apa yang bisa kita dapat dari informasi tersebut. Kalau baik itu kita jadikan program, tentu saja kita buat menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, ini untuk yang paling dekat ini ada lomba tentang kreativitas mahasiswa, Lo Kreatif 2021. Nah, ini ada beberapa kategori. Ya, ini di grup mahasiswa itu juga sudah di-share juga, ya, sehingga nanti bisa kita pelajari, bisa Anda pelajari. Kemudian untuk biaya pendaftaran itu nanti kita ajukan ke universitas. Nah, sehingga untuk biaya pendaftaran tersebut Anda tidak perlu memikirkan, sehingga itu nanti kita ajukan ke universitas, insya Allah nanti disetujui. Tetapi untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk latihan ataupun apapun, ini kita biaya mandiri. Ya, tapi untuk biaya pendaftaran, ini kita ajukan ke universitas. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak. Saya khawatir kalau terlalu banyak nanti malah masuk telinga kanan langsung, kalau masuk sampai ke telinga kiri masih lumayan, tapi kalau harus sampai ke telinga kanan langsung terpental, ini repotnya seperti itu. Itu harapan saya Anda terjadi kekompakan antar organisasi sehingga BEM, HMJ, DPM di Fakultas Pertanian ini terjadi kekompakan sehingga bisa terjadi sinkronisasi program-program di antara organisasi di Fakultas Pertanian. Itu saja yang kami sampaikan. Apabila saya dalam menyampaikan ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni penyampaian program kerja setiap Ormawa. Untuk itu saya persilahkan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk menyampaikan program kerja selama setahun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih dari MC sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf, belum keluar.
sebentar, mohon maaf. Ya, berikut adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh BMFP selama 1 periode ke depan. Ya, sebelum masuk ke program kerja, secara pribadi BMFP sendiri ingin mengenalkan dulu visi misi dari organisasi ini selama 1 tahun ke depan. Jadi fokus kita itu untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang dengan semangat gotong royong dan kebinekaan. Jadi satu fokus kita yang ingin kita perbaiki, yang ingin kita tingkatkan adalah jiwa kepemimpinan teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian. Untuk mewujudkannya, kita akan mencoba untuk melaksanakan program kerja yang inovatif dan kolaboratif, yang artinya terbuka, siapapun kita bekerja sama, baik dari HMJ, dalam lingkup FP, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan HMJ yang ada di luar lingkup FP. Dan tentu saja kita juga nggak bisa meninggalkan ciri khas mahasiswa, yaitu kreatif. Kemudian untuk mewujudkannya, BMFP WG juga ingin menjadi organisasi pelopor untuk demokratisasi organisasi, yang artinya kita menginginkan program kerja ataupun kesepakatan nantinya yang akan disepakati secara musyawarah. Seperti yang dikatakan oleh Bu Evi tadi, harus ada koordinasi. Nah, koordinasi itu bahasa lebih gampangnya ialah ditentukan dengan musyawarah. Jadi harapannya seluruh ormawa yang ada di FP hendaknya menetapkan dengan cara bermusyawarah. Selain itu, BMFP WG juga akan berusaha untuk memberikan fasilitas dan ruang kemerdekaan berpikir, berkreasi, dan berekspresi kepada mahasiswa dan mahasiswa FPW. Boleh dilanjutkan? Ya, jadi kita mulai masuk di program kerja. Program kerja di BEM sendiri kita bagi menjadi 2, ada program kerja tiap divisi dan program kerja bersama. Di program kerja tiap divisi, saya yakin teman-teman ormawa lain di sini fokus pada divisi masing-masing. Misalnya untuk ketua, mereka punya program kerja sendiri. Untuk wakil pun juga seperti itu. Sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi lainnya punya program kerja sendiri-sendiri. Namun perlu ditegaskan, meskipun mereka memiliki program kerja sendiri, visi, dan misi. Kemudian ada juga program kerja bersama yang diketahui oleh ketua pelaksana. Dan berikut adalah program kerja bersama yang akan dilaksanakan oleh BMFP. Di bulan Agustus kita akan adakan persiapan yang sudah lewat. Kita sudah mempersiapkannya. Program-program pun sudah disusun. Kemudian pada September bulan ini kita ada sinkronisasi. Kita akan coba satukan pandangan teman-teman ormawa-ormawa yang ada di FP ini untuk saling bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Kemudian di Oktober kita akan melaksanakan konsolidasi dan juga pemberian edukasi kepada mahasiswa baru, baik melalui temu akrab maupun diklat fakultas yang dari tahun ke tahun seharusnya dilaksanakan, tapi karena kondisi mungkin harus berganti metode.
ya kita akan coba menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh pihak fakultas dan universitas. Kemudian di November kita akan coba mengadakan webinar kebangsaan yang di sana kita akan coba belajar dengan para tokoh nasional. Kita akan coba tularkan jiwa kepemimpinan Bapak Ibu yang kita undang nanti kepada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa FP. Dan kita juga mungkin akan mencoba membuka diri untuk berperan juga memberikan edukasi ke masyarakat secara umum. Nah, kemudian di Januari dan Februari ini momennya momentum Disnatalis UWG. Jadi mungkin rangkaian kegiatan yang tahun lalu telah dilaksanakan akan kita laksanakan kembali, namun dengan beberapa penyesuaian. Sebagaimana yang telah dicantum di sini, kita tidak mengadakan webinar. Mungkin ini nanti akan fokus menyampaikan di putar pertanian, sebagaimana tahun sebelumnya. Dan pada Februari kita akan adakan awarding festival, yaitu untuk mengumumkan juara-juara lomba yang diadakan untuk peringatan Disnatalis. Mungkin puncaknya di sini, puncak program kerjanya FP itu. Jadi ini jadi titik kritis kita yang bisa kita pertimbangkan matang-matang. Kemudian setelah itu kita di bulan Mei ada halal bihalal. Ini untuk momen refleksi diri, untuk berklarifikasi juga, untuk berdialog dengan dosen ke depan. Hendaknya harus melangkah bagaimana sih FP. Jadi kita akan coba arahkan di halal bihalal ini untuk lebih ke dialog antara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen baik dari universitas maupun fakultas. Kemudian di bulan Juni kita akan coba untuk mempersiapkan pemilu. Ini jadi titik kritis kedua karena ini kita akan coba untuk mulai mempersiapkan secara sistematis bagaimana caranya agar bisa melakukan pemilu. Ya, semoga saja di kritis kedua ini bisa terlaksana. Kemudian di Agustus itu biasanya terdapat pelantikan ya, dari pihak fakultas maupun pihak universitas. Semoga di waktu pelantikan itu sudah terdapat ketua umum dan wakil ketua umum BMFP yang baru. Ya, mungkin bisa dilanjut. Mungkin ini setelah terakhir. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh MFP. Terima kasih. Monggo untuk teman-teman yang belum follow, silakan di-follow baik Instagram maupun Facebook-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Selanjutnya akan disampaikan oleh